Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam, daun saga. Yang menjawab salam insya Allah masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, guru kita Kiai Haji Habib Abdurrahman Asgaf, yang kami hormati orang tua kita yang saya kenal, Pak Panen Damanik dan Pak Toto, ya, Pak Sutoto, katanya Pak Sutoto. Pak Toto ini kelihatannya yang punya pabrik Toto, betul. Amin, amin. Mudah-mudahan beliau akan memiliki pabrik Toto nanti. Iya, Pak LMK, ya. Pak LMK ini jabatannya sama dengan saya, Pak. Kebetulan saya ini juga LMK di Kelurahan Srengseng. Ya, tugasnya banyak juga, Pak, karena kita ngurusin masyarakat gitu ya, wirawiri kelurahan warga. Kadang-kadang memang urusan warga susah-susah gampang. Kemarin ada kasus bikin polisi tidur sama ibu-ibu, nggak setuju, ditendang. Jadi ditendangin gitu, pasang rubber itu yang kuning itu, Pak. Nah, ditendangin, marah-marah di sana. Akhirnya saya harus berurusan dengan lurah, dengan RW gitu. Ya, itu seninya Pak LMK. Ya, yang saya hormati Bapak dan Ibu semuanya yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmatnya itu Allah mudahkan semua urusannya. Allah jauhkan segala mara bahaya, sakit, sengsara, susah, semua Allah jauhkan dari kita semua. Dan Allah berikan kepada kita menjadi orang yang senantiasa sehat dan jauhkan dari penyakitnya. Dan akhirnya karena itu sesuatu yang pasti, bukan insya Allah, pasti bahwa kita akan mati, kita akan meninggal dengan meninggalnya menghadap Allah dengan husnul khotimah. Dan setelah husnul khotimah insya Allah kita akan dimudahkan pada saat dihisab oleh Allah dan dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Suatu nikmat yang luar biasa, dan surga itulah yang pernah dilihat oleh Rasulullah pada saat Mi'raj. Ya, ini. Jadi kaitannya tadi sudah disinggung oleh Pak Kiai, Pak Habib Abdurrahman Asgaf, bahwa Rasulullah itu Mi'raj. Nah, nanti kita akan singgung sedikit. Tentunya karena waktunya ini sebenarnya sudah 9:30, barangkali sebagian sudah mulai mengantuk ya. Namun yang perlu saya sampaikan adalah nanti tolong bisa disimak ini karena ada kuis. Nah,
Ada kuisnya, ini pesanan dari Pak Panitia, Pak Toto, Pak Damanek, ada kuis. Ada 3, itu berupa, yang nggak usah dilihat, dibungkus apa enggak Pak? Dibungkus. Kalau dibungkus saya nggak kasih tahu isinya, karena kalau dikasih tahu, nanti udah dibocorin kurang seru gitu. Dan kemudian nanti akan saya tambah, karena kelihatan yang saya tambah kuisnya dari saya Pak, bukan dari panitia, saya tambahkan saja, nggak apa-apa, barangkali 5, nanti mudah-mudahan saya harapkan sebenarnya dari anak-anak yang bisa mendapatkannya, itu nanti berupa ya sekedar uang apa ya, membeli es, itulah kira-kira, sedikit saja. Baik, kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, barangkali tadi juga sudah dibaca, ayatnya sudah dibaca. Pertanyaan pertama dari, karena ini berlaku umum, ya saya tidak menguji Pak ya. Saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah mengerti. Saya tidak menguji, cuma ini adalah untuk kepada mereka yang mungkin masih belum tahu ayat berapa dan surat apa tadi yang dibacakan oleh qori kita. Yang bisa menjawab tolong tunjuk jari dan maju ke depan pintu karena saya tidak bisa mendengar. Oh ya, baik. Al-Isra ini sudah menjawab Bu. Nanti sebentar lah. Ya sudah ada satu. Pak siapa namanya Pak? Sidik, Muhammad Sidik. Baik, jadi mau dikasih sekarang apa nanti aja Pak? Mau langsung saja? Langsung diterimakan saja monggo Pak. Jadi selamat untuk Mas Sidik yang mendapatkan hadiah bungkusan atas kuis yang pertama. Kalau kita perhatikan ayat tadi Pak, diawali dengan subhana, ya. Subhanalladzi asra. Itu menunjukkan bahwa Allah menyebut dengan subhana, ini adalah ada sesuatu peristiwa yang sangat dahsyat. Di beberapa ayat lainnya juga Allah awali dengan subhana, itu adalah sangat dahsyat. Termasuk penciptaan manusia itu adalah sesuatu yang dahsyat. Nah, ini yang diceritakan adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam akal manusia, itu tidak bisa diterima, terutama bagi orang-orang yang tidak beriman. Disampaikan bahwa Rasulullah bercerita, gitu kan? Bercerita, tadi malam saya diperjalankan. Sebelumnya ada disampaikan antara tidur dengan sadar. Jadi posisi Rasulullah setelah tadi disampaikan oleh Habib bahwa tahunnya adalah merupakan tahun duka karena ditinggal wafat oleh paman yang beliau cintai, yaitu Abu Thalib, dan kemudian istri yang sangat dia cintai, yaitu Siti Khadijah. Maka duka menyelimuti hati dari Rasulullah SAW. Jadi dengan duka yang dialami oleh Rasulullah SAW, Allah perjalankan ini, Allah gerakkan hatinya dan kemudian Allah jalankan. Jadi asra itu sifatnya adalah pasif Pak. Jadi bukan Rasulullah yang ingin, bukan Rasulullah yang berjalan, tapi Allah jalankan. Jadi seolah-olah Allah yang menuntun. Nah, dari mana? Dari Masjidil Haram. Nah, dari Masjidil Haram pada waktu itu memang Rasulullah itu adalah suka, ya bukan suka, memang di masjid, ya di Masjidil Haram, yang Bapak Ibu kalau umroh, kalau haji kan selalu di Masjidil Haram. Jadi di sana, nah beliau antara tidur dengan sadar. Pada saat itulah diberangkatkan dengan ditemani malaikat Jibril naik yang namanya hewan bernama atau disebut dengan buruk. Makna buruk adalah kilat. Nah, maknanya secara harfiahnya adalah kilat. Artinya kecepatannya ini adalah kecepatan yang luar biasa. Kakinya
Kakinya itu bisa menginjak sejauh mata memandang. Bapak kalau memandang di laut berapa puluh ratus kilo Pak bisa ke depan kelihatan. Nah itu langkah kakinya. Jadi sangat panjang. Nah kalau dibayangkan pada saat itu tentunya belum ada pesawat Pak. Jarak antara Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa 1239 km kurang lebihnya. Ini garis lurus Pak, bukan garis belok-belok. Jadi 1239 km. Kalau dihitung jaraknya sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Dari Merak sampai ke Banyuwangi, Bapak perjalanan barangkali sekarang nggak nyampe 12 jam bisa nyampe. Ya, karena jalannya kan sudah tol. Nah, perjalanan yang Allah tempuh adalah sejak Ba'da Isya sampai sebelum subuh, artinya ada 8 jam dibagi sampai ke Mi'raj. Jadi ada 8 jam. Jadi kalau perjalanan dari Mekah menuju Palestina itu dengan pesawat bisa ditempuh sekarang adalah sekitar 1/4 sampai 1,5 jam saja. Sudah bisa sekarang. Tapi pada waktu itu belum ada pesawat. Maka itu begitu berita ini disampaikan kepada warga, pada masyarakat Mekah, sebagian tidak mau menerima dan itu mengatakan bohong. Nah, jadi ini adalah suatu kisah yang menyangkut kepada keimanan. Kalau kita lihat di sini, tema yang disajikan di ini oleh panitia adalah kuatkan iman, takwa dan tingkatkan sholat berjamaah. Jadi orang yang mempercayai apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang beriman. Kita tidak semuanya bisa dicerna dengan akal, Pak. Tidak semuanya masalah agama bisa dicerna dengan akal. Kalau semuanya dicerna dengan akal, banyak yang menyimpang. Seperti tadi perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa itu adalah perjalanan seperti muskil, seperti tidak mungkin. Tapi nyatanya ada pada waktu itu dan Allah perjalankan. Artinya Allah perjalankan dari Mekah menuju ke Madinah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membawa hambanya. Memang di sana tidak disebutkan Nabi Muhammad SAW, tetapi disebutkan bi abdihi. Ya. Kata bi atau ba di sini adalah menunjukkan kedekatan. Hamba-hamba yang dekat. Gitu ya. Hamba-hamba yang dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang diperjalankan itu adalah merupakan hamba yang dekat. Apakah ini hanya bisa berlaku hanya untuk Rasulullah SAW? Secara ilmu tasawufnya tidak hanya. Artinya kita sendiri asal mau mendekatkan diri kepada Allah, akan mau kita berpayah-payah, bercapek-capek mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan diperjalankan. Dari mana? Dari tempat yang suci menuju ke tempat yang suci. Nah, Masjidil Haram itu kan suatu tempat yang suci. Musola, tempat untuk sujud kepada Allah, adalah tempat yang suci. Masjidil Aqsa adalah tempat untuk bersujud, tempat yang suci. Walaupun berbeda, Masjidil Haram kalau sholat di sana mendapatkan pahalanya berapa? 100.000. Nah, 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di tempat yang lain, termasuk di musola ini kan gitu. Nah, sementara di Masjidil Aqsa adalah 500 kali. Nah, tempat suci, jadi perjalanannya suci, asalnya suci, tujuannya juga suci. Jadi apabila kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan diperjalankan oleh Allah dari satu tempat yang suci dengan cara yang suci menuju tempat yang suci. Kan banyak Pak, orang-orang sekarang dari rumah berangkat ke kantor. Berangkatnya dengan bismillah. Begitu di kantor, sekretaris ditelepon sama bosnya, sekretaris ditelepon sama customer, Mbak atau Bu, Bapak ada, padahal bapaknya ada duduk di ruangan. Nggak ada, karena mau nagih utang. Nanti saja, bilang saja lagi keluar. Satu bohong Pak.
Itu. Kemudian sampai ada tanda tangan atau klien atau orang yang ingin memerlukan mohon tanda tangan, apakah surat keputusan, izin perusahaan ataukah surat keputusan demi kepentingan perusahaannya, maka dia dalam waktu yang tidak lama sebelum tanda tangan biasanya sudah ada kesepakatan. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya berapa yang harus saya terima. Tidak semuanya Pak, tetapi ini ada. Jadi karena ini ada, maka itu adalah bukan merupakan jalan yang suci. Maka itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka orang-orang seperti ini masih belum bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka jalannya adalah dari tempat yang suci dengan cara yang suci menuju tempat yang suci. Dan ini apabila kita bisa menjadi orang atau hamba-hamba yang seperti ini, insya Allah kita di dunia ini senantiasa akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana Rasulullah pernah mendengar kaki sendal di surga. Sudah mendengar Pak ya ceritanya, bahwa sendal siapa yang ada di surga yang berbunyi itu adalah sendalnya Bilal. Nah, kemudian setelah turun ke bumi ditanya Bilal, kira-kira apa yang kamu lakukan? Ya, bahasanya begini Pak. Waktu saya lihat di surga kok saya mendengar suara sendalmu. Ini bukan perintah Pak. Jadi ini adalah apa yang dilakukan tetapi diridhoi atau dibiarkan oleh Rasulullah, maka itu menjadi suatu hukum. Kan itu Pak. Jadi itu adalah wudu dan kemudian sholat 2 rakaat. Wudu batal, misalnya setelah batal hadas kecil hadas besar, kemudian sholat 2 rakaat. Terus begitu. Menunjukkan bahwa dirinya adalah menjaga dari kesucian. Ini kesucian fisik, ya, bisa juga kesucian hati yang dijaga. Dengan sholat maka dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk membuktikan Pak, bisa dicoba, nggak usah panjang-panjang, coba 1 hari saja. Rasa yang dimiliki 1 hari pada saat itu, misalnya habis buang air kecil, kemudian wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Terus 1 hari saja rasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang suka mensucikan diri. Dan apabila ini sudah nikmat, maka besok akan ulangi lagi. Sebelum tidur juga sama, kita harus menjaga kesucian. Tidur, pipis, kemudian setelah pipis, wudu, sholat, baru tidur. Nah, terus nanti bangunnya insya Allah sepertiga malam, itu jam 2 atau setengah 3, insya Allah bisa bangun Pak. Dengan mudahnya. Betapa sulitnya kadang-kadang orang yang pada saat tidur, sebelum tidur tidak melakukan apa-apa, bahkan belum sholat isya sudah tidur, bangunnya biasanya susah. Nah, ini bangunnya biasanya susah. Kalau ingin menjadi orang yang bangunnya mudah, maka lakukanlah wudu, sholat 2 rakaat sebelum tidur, baru berdoa, kemudian tidur, insya Allah bangunnya akan menjadi mudah. Dan itulah kenapa Allah perjalankan Nabi kita pada malam hari. Nah, jadi malam hari itu adalah satu malam yang bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke kuis yang kedua. Ya, karena nggak habis Pak nanti, jadi saya bisa cicil saja. Kuis yang kedua masih dari panitia dan pertanyaannya adalah nama paman dari Nabi Muhammad SAW adalah siapa yang menyebabkan Rasulullah SAW berduka. Silakan. Ya, Abu Thalib. Namanya siapa Pak? Agus Muryanto. Ya, betul Pak. Jadi, monggo Pak diserah terimakan.
Ibu-ibu, anak-anak boleh dari belakang. Jadi kalau merasa mendengar langsung teriak saja, maju ke pintu biar suaranya bisa didengar dari dalam. Suara saya barangkali bisa didengar dari luar, tetapi saya tidak bisa mendengar suara yang dari luar. Ya, baik. Jadi itu adalah makanya kenapa pada malam hari kita dianjurkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perjalanan malam dan kita mendekatkan diri pada Allah pada malam hari, maka semakin dekatlah kita dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Dan kalau kita sudah dekat, kadang-kadang kita malu untuk minta kepada Allah. Itu Pak. Kadang-kadang kita malu, Allah sudah berikan semuanya kepada kita. Nggak sadar kita tiap detik kita menghirup udara yang Allah berikan. Coba kalau kita sakit, misalnya cari oksigen susahnya bukan main. Pernah kan pada zaman Covid kemarin sampai habis oksigen. Saya sampai memiliki saudara pada waktu itu kakak ipar meninggal karena Covid yang di bulan Juli tahun 2021 ya. Itu musim yang banyak itu oksigen susah Pak. Oksigen susah, akhirnya qadarullah meninggal. Jadi itulah kesulitan oksigen. Walaupun oksigen banyak ini, tapi kalau orang sakit harus dibantu dengan oksigen yang harganya mahal, kadang-kadang susah, jadi politisasi gitu ya. Jadi itu adalah tentang oksigen. Kenikmatan lain adalah sangat banyak sekali, namun kadang kita tidak menyadarinya. Kita diberikan istri yang soleh, itu adalah juga merupakan nikmat Allah. Ibu-ibu, kalau bapaknya soleh, senang enggak Bu? Alhamdulillah. Tapi bukan yang nama soleh ya Bu ya. Iya. Ya, jadi senang. Ibu-ibu pada dasarnya adalah senang, bapak-bapak juga senang karena itu adalah satu nikmat Allah. Betapa banyak orang yang di dalam rumah tangganya antara suami dengan istri itu juga seperti antara minyak dengan air, tidak pernah ketemu, dan ini adalah jauh dari keadaan sakinah, mawadah, warahmah, jauh dari kenikmatan dunia, apalagi nanti di akhirat. Sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa yang namanya surga ada di dalam rumah tangga. Di rumah tangga sudah cukup kita mendapatkan surga apabila suaminya mencintai istri dengan tulus, istri mencintai suami dengan tulus. Itu adalah menunjukkan satu kenikmatan yang luar biasa, dan itu menyebabkan Allah mencintai keluarga itu, dan menyebabkan itu bisa menyebabkan menjadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah kemana-mana, taklim sampai jauh-jauh ke Bandung, ke Surabaya, ke Batam gitu ya. Di rumah sudah cukup sebenarnya surga, asal diperlakukan semuanya gitu ya. Jadi dinikmati apa yang ada di rumah, kekurangan istri, kekurangan suami, tidak usah dipermasalahkan kelebihannya yang kita lihat. Jadi tidak usah melihat kekurangannya, karena kalau kita lihat kekurangannya maka kita akan selalu kurang, yang pada akhirnya nanti bisa apa Pak? Mungkin bapak-bapak terutama bisa nambah kan gitu. Ya nggak apa-apa, halal-halal saja, tapi biasanya kaum ibu yang tidak mau kan gitu. Nah, itu jadi itu adalah satu keadaan yang mestinya kita harus melihat sebelum keluar, maka kita lihat di dalam rumah. Di dalam rumah kita lihat agar kita bisa nggak usah jauh-jauh mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rumah sudah terasa surga, maka insya Allah kita meninggal nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita kuatkan. Iman ini adalah gampang diucapkan, misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Percaya Allah itu ada, percaya Rasulullah itu ada, percaya kitabullah itu ada dan diturunkan dari Allah. Tapi kalau sudah percaya begitu saja, hanya lisan-lisan saya percaya, apa cukup? Enggak. Harus diyakini dalam hati. Yakin betul betapa banyak orang yang lisannya mengatakan percaya, yakin, tetapi hatinya sebenarnya menolak. Nah, orang-orang seperti ini belum beriman. Orang ini belum beriman. Apabila lisan kita sudah ngomong percaya dan kemudian hatinya yakin, tetapi anggota tubuhnya belum melakukan, juga belum sempurna imannya. Jadi yang namanya iman adalah ucapannya, hatinya, dan anggota tubuhnya
menyetujui apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baru itu adalah orang-orang yang beriman. Ada orang yang mempercayai Al-Quran tapi tidak percaya dengan hadis as-sunnah, tidak percaya. Ada yang hadis sahih tapi ini rasanya nggak masuk akal. Nah, semua kalau nggak masuk akal dimasukkan akalnya. Ada yang namanya Isra Mi'raj saja masih ada orang yang masih belum yakin karena akalnya dia tidak bisa menerima, karena imannya dia masih tipis. Sementara iman adalah sangat penting untuk meyakini sesuatu yang ada di alam ini dan Allah tunjukkan kepada Rasulullah SAW di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, dan itu ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat bahwa langit pertama itu Nabi berjumpa dengan siapa? Ya, yang sudah tidak boleh dua kali. Ya, boleh? Ya. Siapa? Masih belum pas. Ya, yang benar Mas, yang sudah, yang tinggal yang lainnya. Barangkali ibu-ibu atau mbak-mbak. Ya mbak, silakan, nggak kelihatan. Ya, siapa? Ya, silakan, siapa? Jawabannya. Ya belum. Ya, yang lain. Di langit pertama. Ya, betul ya Pak ya? Nabi Adam. Ya, insya Allah betul Nabi Adam di langit pertama, dan itu adalah silakan diserah terimakan. Dan Nabi Adam di langit pertama dijumpai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah, silakan sambil saja. Allah beritahukan kepada malaikat bahwa Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu yang dimaksudkan di sana adalah Nabi Adam. Tapi apakah hanya Nabi Adam khalifah? Bukan, karena pengertian khalifah itu bukan hanya Nabi Adam. Pengertian khalifah adalah maknanya secara harfiah bisa dimaknai sebagai pengganti. Nah, makanya kenapa ada yang namanya khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman, khalifah Ali. Nah, kemudian berikutnya masa Umayyah, masa Abbasiyah, masa Turki Utsmaniyah, jabatan khalifah di sana itu diperdebatkan. Jadi Umayyah memang dia menyebutkan dirinya sebagai khalifah, tapi khalifah pada dasarnya itu adalah pengganti yang sebelumnya, pengganti yang sebelumnya. Tapi ada juga mengatakan bahwa itu sebagai jabatan. Makanya ada di Indonesia kan ada dari Keraton Yogyakarta pada waktu itu kan menerima khalifah juga dari kerajaan Turki kan, terakhir sudah sempat dicabut kelihatannya. Jadi itu adalah khalifah juga. Jadi sebegitu mudahnya mendapatkan khalifah, padahal khalifah tugasnya adalah sangat berat karena dia harus mengemban perintah Allah tentunya dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah yang dimaksud oleh Allah bahwa menciptakan manusia di muka bumi ini untuk mengemban amanah di muka bumi ini. Jadi apabila dia melakukan perusakan, maka jabatan itu bisa saja istilah diganti oleh yang lain. Kan banyak Pak warga atau umat atau masyarakat yang berbuat dolim dihancurkan oleh Allah kemudian diganti dengan yang baru. Itu penggantian. Jadi penggantian khalifah itu bukan hanya personal, bukan ada seorang, tapi bisa saja kelompok. Bisa dilihat di dalam Al-Quran. Jadi itu ada beberapa nas yang terkait dengan khalifah di dalam Al-Quran. Maknanya adalah bisa satu orang atau bisa sekelompok orang. Dan pertama adalah bertemu dengan Nabi Adam, kemudian naik lagi ditemani malaikat Jibril ketemu. Yang kedua adalah siapa? Ini udah habis Pak ya, yang dibungkus ya? Habis. Ya udah, ini saya kasih. Ya, nggak usah dibungkus. Jadi maju saja.
Jadi yang di langit kedua adalah nabi siapa yang dijumpai oleh Rasulullah SAW? Bukan Nabi Idris. Ya, ibu-ibu, silakan Bu. Ya, Nabi Isa dan bukan. Ya, satu sudah betul, tapi di langit kedua itu ada dua nabi. Di sana adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zulkarnain. Nah, jadi itu di langit kedua. Silakan, ya nggak apa-apa. Mas namanya siapa? Marwan, sini. Ya, sini. Alhamdulillah. Makasih Pak. Ya, masih ya. Makasih Pak. Ya. Baik, ini adalah di langit yang kedua. Di langit yang ketiga itu akan berjumpa dengan Nabi Yusuf. Saya sebutkan saja, nanti yang berikutnya saja kuisnya. Berjumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah memulai mukjizat. Dia pernah bermimpi bahwa matahari, bulan, dan bintang itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan dia pada waktu itu menjadi bendahara atau menteri keuangan di negara Mesir, dan kemudian akhirnya bisa memprediksi 7 tahun paceklik kekeringan atau 7 tahun subur gitu. Jadi harus menyiapkan persiapan pada masa-masa pacekliknya untuk nabung makanan agar tidak kelaparan. Ini adalah masa-masa Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan, gampang begitu dah. Ya, jadi itu di langit yang ketiga. Dan kemudian yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah Nabi Idris. Nabi Idris istimewanya apa? Nabi Idris adalah ternyata bahwa beliau ini seorang nabi yang pertama kali bisa menulis dan membaca. Ini adalah Nabi Idris. Jadi ini adalah langit yang keempat dijumpai oleh Rasulullah. Kemudian naik lantai kelima atau langit yang kelima. Yang kelima adalah Nabi siapa? Ada yang bisa jawab? Ya? Yang jemput Harun tadi siapa? Oh ya, maju. Nah, ini yang kecil. Namanya siapa? Karel. Kelas berapa? 4. Oh, kelas 4. Ranking berapa? 25. Ranking 25. Alhamdulillah. Ya, daripada ranking 30 ya. Jadi 30. Ini. Ya. Ya, ranking 25. Alhamdulillah. Ya. Itu adalah di lantai atau tingkat yang kelima dari langit yang kelima, dan kemudian naik lagi, naik yang keenam, lantai yang keenam atau langit yang keenam, yaitu berjumpa dengan Nabi siapa? Coba angkat tangan. Musa. Ya Bu, sini Bu. Mamanya ini. Oh mamanya, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Namanya siapa Bu? Ulfa. Oh Ulfa. Iya, itu anaknya ya Bu ya? Anak berapa Bu? Satu. Oh ke-1. Masya Allah. Ya ini Bu. Terima kasih Pak. Ya. Ya, jadi yang keenam, langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Dan kemudian yang terakhir, langit yang ketujuh adalah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, kenapa ada Nabi Ibrahim di langit ketujuh yang dekat Sidratul Muntaha, dan beliau adalah berada di Baitul Ma'mur di sana, di mana tempat itu adalah merupakan tempat yang tawafnya para malaikat. Dan itu sebagian ulama mengatakan bahwa Baitul Ma'mur dengan Ka'bah itu adalah merupakan satu garis lurus gitu. Ini satu keadaan bahwa pada saat itu Nabi kita Rasulullah SAW kemudian naik ke Sidratul Muntaha menerima perintah untuk menjalankan sholat sebanyak pertama kali berapa? 50. Karena yang punya banyak belum kuis Pak. Ya, jadi 50 ya.
50 rakaat. Kemudian turun bertemu dengan Musa, tanya lagi, disuruh apa? Suruh sholat 50. Minta lagi, keberatan, naik turun sampai akhirnya mendapatkan 5 kali seperti yang kita kerjakan pada saat ini. Dan apabila itu adalah merupakan perjuangan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha, kemudian mendapatkan perintah seperti itu, dan kemudian kita tidak mau sholat, maka kita ini rasanya apakah pantas tinggal di muka bumi ini? Allah ciptakan bumi ini adalah untuk kita, memakmurkan kita, untuk memakmurkan diri kita, dan diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Sholat yang 5 kali dalam satu hari. Kalau sholat sekali, kadang-kadang sholat sekali berapa Pak? 10 menit, 5 menit, 2 menit, ada yang 2 menit 4 rakaat, gitu kan? Ada juga yang 10 menit, ada yang 15 menit. Nah, orang yang bisa lebih khusyuk sholatnya itu adalah akan mendapatkan lebih baik pahalanya, lebih tinggi pahalanya, dan boleh mempercepat pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita punya waktu Bapak dan Ibu sekalian, maka tentunya kita harus mengerjakan sholat berjamaah di masjid ini, agar apa? Kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat. Kalau kita sudah terbiasa masuk ke dalam masjid, kita sholat jamaah, rasanya akan ada yang hilang apabila kita tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau kita kehilangan duit 50.000, 10.000, 100.000, mungkin hilang gitu aja. Tapi kalau di sini rasa menyesalnya nggak habis-habis Pak. Kalau sudah menikmati sholat berjamaah, gitu. Kadang-kadang karena saking capeknya, misalnya tidur perjalanan kah, atau ada urusan macam-macam begitu, dan kemudian tidurnya larut malam, bangun kelewat nggak sholat, rasa menyesalnya bukan main. Kenapa tadi nggak pasang beker misalnya, kenapa tidak pesan untuk dibangunkan, kan gitu Pak. Makanya Rasulullah mengajarkan, apabila kita sudah sering mengerjakan sholat tahajud dan kemudian sholat tahajudnya tidak bangun, maka sholat duhanya kerjakanlah sebanyak 12 rakaat untuk menutupi kekurangan yang malam tadi, gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh amal-amal yang baik yang dilakukan oleh Rasulullah agar kita bisa menjadi seorang hamba yang dekat kepada Allah dan bisa diperjalankan dari tempat yang suci dengan cara yang suci menuju ke tempat yang suci. Kalau kita lihat lagi bahwa sholat berjamaah di masjid ini barangkali kalau ibu-ibu sebenarnya memang afdolnya di rumah, tetapi kalau mau sholat berjamaah di masjid ya itu nggak masalah, lebih bagus gitu ya. Jadi di rumah afdol, tapi bukan berarti tidak boleh di masjid. Dan ibu-ibu itu yang afdol adalah safnya di paling belakang. Kalau bapak-bapak afdolnya di depan. Yang depan itu biasanya kalau kita tahu manfaatnya, tahu keutamaannya sholat shaf pertama, maka kita akan berebut di shaf pertama. Tapi kadang-kadang kita enggak. Shaf pertama masih kosong, belakang yang sandarannya banyak, atau ke kiri, ke kanan. Tidak mau berebut di shaf yang pertama. Padahal harusnya shaf pertama menjadi rebutan, karena di situ pahalanya dan didoakan oleh malaikat, Pak. Nah, kalau kita mohon kepada Allah di sana diaminkan oleh malaikat untuk dikabulkan, gitu. Jadi rebutlah shaf pertama, terutama pada saat sholat Jumat, sholat wajibnya begitu di shaf pertama. Tapi kalau sudah terpenuhi semua dan kemudian baru nyampe kita ke masjid, ya apa boleh buat? Berarti kita kalah satu shaf, kan gitu. Grade-nya beda lagi, semakin kedua, ketiga, keempat, ke belakang beda-beda lagi. Karena menunjukkan sebenarnya itu adalah kedatangannya ke masjid lebih cepat apa lebih lambat. Gitu. Jadi adalah keutamaan daripada sholat berjamaah. Jadi apabila kita ingin mendekatkan diri pada Allah, maka kita seyogyanya memperbanyak sholat jamaah. Ya. Kemudian takwa kita tentunya harus kita tingkatkan dalam suasana Isra Mi'raj ini, ya. Jadi kita tingkatkan dengan takwa yang sebenar-benarnya melalui apa Pak? Peningkatan amal soleh kita. Amal soleh itu ada amal soleh secara kualitas, ada amal soleh secara kuantitas. Amal soleh secara kuantitas itu banyak, hari ini diperbanyak daripada hari kemarin. Banyak jumlahnya, misalnya kita sedekah kemarin 2.000, sekarang tambah menjadi 3.000. Kemarin misalnya puasa
Senin Kemis, sekarang ditambah Ayyamul Bidnya di tengah bulannya. Terus begitu. Zakat juga sama, tahun lalu nggak bayar, lupa atau tidak mengerti, sekarang harus bayar. Kemarin saya tidak pernah tersenyum dengan orang, maka hari ini maka kita harus banyak tersenyum dengan orang. Senyum adalah merupakan satu sedekah yang gratis, gitu ya. Sesuatu yang gratis tidak bayar, tetapi kita mendapatkan pahala. Dan apabila kita tersenyum dengan orang, maka orang akan menjadi senang, benar Pak? Nah, gitu. Jadi kita tentunya akan menjadi orang yang lebih berbahagia apabila kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tersenyum adalah bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, gitu. Baik, pertanyaannya adalah ini yang pertanyaan sebelum terakhir, jadi satu lagi dan nanti kita terakhir satu lagi. Pertanyaan adalah berapa nabi yang dijumpai oleh Rasulullah pada saat berjalan dari langit tingkat 1 sampai langit ke tingkat 7. Berapa nabi? 8. Jadi yang jawab siapa nih banyak? Ya, 8 nabi Pak ya, 8 rasul, 8 nabi di sana. Jadi itu adalah menunjukkan bahwa nabi ini adalah merupakan nabi-nabi pilihan. Ya, itu nabi-nabi pilihan, rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala dan diperjumpakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nuriyahu tadi. Ya, jadi itu Allah pertunjukkan bukti bahwa Allah berkuasa. Allah tunjukkan sesuatu yang gaib di dunia ini menjadi yang nyata pada saat itu. Walaupun Rasulullah menyatakan di sana antara tidur dengan sadar, gitu. Nah, antara tidur dengan sadar. Baik, ini pertanyaan yang berikutnya. Kita akan tanya makna dari Asra atau Isra ya. Isra, kalau di sini Isra. Mana dari Isra itu apa? Tunjuk tangan baru dijawab. Silakan. Tadi sudah disebutkan, yang sudah. Ya, diperjalankan. Baik, Mas namanya siapa Mas? Agus. Ini Mas. Baik, makasih Mas Gus. Ya, jadi memang maknanya adalah diperjalankan. Sementara Mi'rajnya adalah satu lagi Mi'raj. Halo ibu-ibu, mau menjawab makna Mi'raj? Mau duit 50.000 enggak? Ada? Oh ya, kan sudah adiknya ya? Satu keluarga nggak apa-apa udah. Di apa? Oh bukan. Bukan melanjutkan perjalanan. Jalannya adalah Asra ya, memperjalankan. Kemudian kalau kita ada yang lain, Mi'raj. Ya. Apa? Naik ya. Sini Bu. Udah, kalau yang jawab berlima bagi 5 aja. Sini. Diwakili boleh sini. Ya. Ini namanya siapa? Vanessa. Kelas berapa? Kelas 3. Ranking berapa? Ranking 2. Ranking 2. Alhamdulillah. Masih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah dari setengah 11 juga, kita mesti banyak beristirahat untuk kita menyongsong sepertiga malam
Jadi kalau bisa kita tidur itu akan lebih awal lebih bagus. Jadi kita mempersiapkan bangun malam. Orang yang berpayah-payah bangun malam, insya Allah akan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah dan menyebabkan kita akan diperjalankan dari tempat yang suci dengan cara yang suci sampai ke tempat yang suci. Gitu. Ini insya Allah. Jadi dengan demikian maka saya mohon maaf atas segala kekurangan atas penyampaian ini, dan apabila kita nanti bisa berjumpa di tempat yang lain, mudah-mudahan Allah meridhai dengan perjumpaan itu dengan cara yang baik, dengan di tempat yang baik, dan menyebabkan kita semua yang hadir di sini kita bisa berkumpul nanti bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf dari segala kekurangannya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.